Halo semuanya, perkenalkan saya Imade Maesa Wiratadi Dharma dari jurusan Desain Komunikasi Visual. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UAS saya yang saya bawakan mengenai paragraf. Nah, bagaimana kelengkapan videonya? Yuk simak. Nah, jadi pasti kalian yang belum tahu apa sih itu paragraf. Nah, paragraf itu adalah bagian dari karangan tertulis atau bagian tuturan kalau lisan. Nah, kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Kurang lebih begitu singkatnya mengenai pengertian dari paragraf. Nah, kita lanjut ke unsur paragrafnya. Nah, unsur paragraf itu ada dua. Yang pertama itu ada gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, apa sih gagasan utama dan gagasan penjelas nih? Nah, gagasan utama itu adalah kalimat utama dari semua paragraf atau dari suatu paragraf. Nah, sama juga dengan gagasan penjelas. Gagasan penjelas itu adalah kalimat penjelas dari semua paragraf dan paragraf tersebut. Jadi itu beda ya. Jadi yang gagasan utama yang pertama yaitu gagasan utamanya gitu. Yang kedua itu ada gagasan penjelas. Gagasan penjelas. Oke, kita lanjut ke syarat-syarat paragraf. Nah, syarat-syarat paragraf itu ada 3. Yang pertama itu ada kesatuan paragraf. Yang kedua itu adalah koherensi paragraf. Dan yang ketiga itu adalah kecukupan pengembangan paragraf. Ingat ya, 3. Oke, kalau lebih dari itu berarti bukan. Sip. Nah, berikut ini adalah contoh paragraf. Biar kalian tuh ada bayangan kayak paragraf tuh kayak gimana sih. Nah, kayak gini. Oke, udah? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada berdasarkan sifat dan tujuannya. Itu ada 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan yang terakhir itu adalah paragraf penutup. Jadi seperti ini gambarannya. Nah, kita lanjut. Oke, yang kedua itu adalah berdasarkan letak kalimat utamanya. Itu ada 4, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, dan paragraf interaktif. Nah, yang pertama itu adalah paragraf deduktifnya. Itu berada di awal paragraf. Nah, yang kedua itu induktif, paragraf induktif itu berada di akhir paragraf. Yang ketiga itu ada paragraf campuran. Itu di awal dan di akhir paragraf. Yang keempat ada paragraf interaktif. Itu ada di tengah-tengah paragraf. 4 ya. Ingat 4. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan sifat isinya. Jadi ada paragraf narasi. Yang pertama itu menceritakan sesuatu kejadian. Yang kedua, alur yang jelas dari awal hingga akhir cerita. Yang ketiga, adanya suatu peristiwa maupun konflik. Dan yang kelima, terdapat unsur-unsur pembentukan seperti tema, latar, alur, karakter, dan juga sudut pandang. Lalu ada paragraf deskripsi. Itu melukis suatu objek, melibatkan panca indera untuk menjelaskan suatu objek. Terus yang keempat itu imajinatif. Yang keempat itu mempengaruhi emosi, membentuk imajinasi pembaca. Nah, lanjut ke paragraf argumentasi. Itu ada berisikan ide maupun pandangan penulis terhadap suatu permasalahan. Yang kedua, disertai alasan serta bukti yang logis. Dan yang ketiga, disertai data yang faktual. Keempat, berisikan analisa data yang masuk akal dan bersifat persuasif. Yang kelima, berisikan analogi permasalahan untuk memperkuat argumentasi. Paragraf persuasi. Yang pertama, berisikan data dan fakta. Yang kedua, untuk mengaruhi pembaca. Yang ketiga, meyakinkan pembaca. Yang keempat, pembaca untuk mempercayai yang ditulis oleh penulis. Dan yang kelima, berisi kata-kata ajakan. Ayo gitu. Nah, lanjut ke paragraf eksposisi. Yang pertama itu ada memakai bahasa baku. Yang kedua itu ada penyampaian teks lugas. Yang ketiga, berisi informasi mengenai pengetahuan atau tentang pengetahuan. Yang keempat, tulisan tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan penulis ke dalam kalimat.
Yang kelima, bersifat objektif dan netral. Dan yang keenam, berisi data yang akurat sebagai fakta pendukung. Nah, kita move on nih ke pola pengembangan paragraf. Perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat-kalimat. Nah, yang pertama itu ada pola runtunan dan waktu. Yang kedua itu ada pola klarifikasi. Yang ketiga itu ada pola susunan sebab akibat. Yang keempat itu ada susunan perbandingan. Yang kelima itu ada pola analogi. Yang keenam itu adalah pola susunan ibarat. 7. Pola definisi luas. 8. Pola ilustrasi. Dan yang terakhir 9. Pola hubungan sebab dan akibat. Nah, udah lumayan lama nih kita sampai di akhir video ini. Nah, sebelum selesai, saya ada satu contoh kalimat yang kalian bisa diskusikan di kolom komentar di bawah atau dimanapun sama teman kalian atau sama guru kalian atau siapa kalian. Coba kalian diskusi tentang paragraf berikut. Sudah dibaca? Kalau belum bisa diulang lagi dan di screenshot, oke? Oke, kita sudah sampai di ujung video. Terima kasih karena sudah mengikuti penjelasan materi mengenai paragraf saya. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Dan mungkin video sampai segini aja. Semoga kalian mengerti tentang apa itu paragraf. Oke, sekian, terima kasih. Saya Maesa, out.